Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Ini adalah free taster untuk kelas Creating My Life dan malam ini sudah sampai di penghujung free taster kita, episode yang ke-8 yang mengangkat topik tentang leadership, leading or dictating. Dan malam ini saya Hanifah Salim dan Francisca yang sudah dengan setia di belakang layar menemani saya sebagai host CML. Mengundang Dr. David dan Pak Rahmat Barus sebagai pembicara. So, tanpa berpanjang-panjang, Pak Rahmat Barus dan Dr. David, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai leading or detecting. Karena kedua hal ini tipis tapi efeknya besar. Karena kadang kita ingin disukai, namun kita ingin juga dipatuhi. Bagaimana kalau sekarang kita tidak bergerak dari either or, tapi lebih kepada gimana kalau kita bisa menjadi semuanya. Sehingga target kami ketika Anda keluar dari free tester ini, Anda bisa menjadi leader yang sedang ditunggu-tunggu oleh lingkungan kita. Karena Gary mengatakan sudah terlalu banyak follower. Mungkin sekarang saatnya kita menjadi leader. Waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Terima kasih. Yuk. Kelas ini tuh mual rasanya. Jadi, the first questions yang akan aku tanya adalah, apa yang kamu takutin dengan menjadi leader atau pimpinan? Baik di keluarga, baik di kerjaan, baik di hidupmu, baik dari dirimu sendiri, dan juga di depan anak-anakmu. Apa ketakutanmu tentang being a leader? Karena aku memfasilitasi Siska tentang being a leader dan tahu dia naik jabatan di kepala sekolah. So, kalau kamu bersedia untuk ngomong, ungkapin apa sih ketakutanmu tentang being leader, who knows 3 bulan ke depan apa yang bisa terjadi dan bisa berubah. Open sound, aku nggak baca chat. Tanggung jawab dong. So, apa artinya tanggung jawab? Siapa dulu yang jawab, ayo. Ya, apa artinya tanggung jawab? Apa ya, Dok? Kayak dituntut-tuntut jadi benar selalu gitu. Nah, itulah limitasinya. So, apakah kamu bersedia untuk menerima tanggung jawab as a part, bukan as a full? Dan apakah kamu bersedia untuk salah dan benar? Oke. Ya, semua yang kamu pertahankan untuk menjadi benar, dan semua yang kamu berpikir misapplied and misidentified, bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan adalah menanggung beban seluruh perusahaan. Semuanya itu apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, nine shots, boys, and lupa, ini free tester ya? Nggak apa-apalah, satu. Bonus buat saya. So, ketika kita sadar bahwa kita tuh membuat ketakutan yang nggak penting, kita tuh membuat apa ya, membuat momok ya, kayak kompetisi gitu sama diri sendiri, kayak kompetisi sama orang lain. Kita tuh berusaha membuktikan bahwa you are good, you are best, you can. Nah, kalau kamu udah mulai paham di area sono, kamu udah mulai berjuang untuk you can, artinya kamu tuh ada di fase polifagal paling bawah. Kamu tuh udah masuknya di area stres berat. Karena fungsi dasarmu lagi dalam kondisi I cannot. Ngerti nggak? Fungsinya orang sehat itu I am. Bisa masak nggak? I am. Bisa ini nggak? I am. Bisa pimpin nggak? I am. Kalau kamu ditanya, bisa pimpin nggak? I can. Berarti kamu berfungsinya dari I cannot. Ngerti nggak? Fungsi dasarmu tuh pasti satu step di bawah yang sedang kamu pilih. Nah, kalau kamu udah mulai sadar bahwa kamu tuh udah mulai terjebak di area itu, apakah bersedia keluar? Ini tak tunjukin, aku punya gambar yang lumayan cakep. Tak tunjukin gimana caranya. The window you selected is invalid. Ntar tunggu.
Jadi kalau kita ada di socially engaged atau ventral vagal, kamu tuh sehat. Kamu bisa ngobrol, kamu bisa hai, fungsimu tuh I am. Apa-apa tuh bisa bikin rumah nggak? Bisa. Mikir belakangan, tapi kamu pede banget kamu bisa. Itu kamu berfungsi dari ventral vagal. Tapi kalau kamu udah berfungsi dari tengahnya, jadi kamu nggak berfungsi dari ventral vagal, tapi kamu berfungsi dari simpatis, maka kamu akan masuk ke I can. Nah, I can ini danger-nya adalah kamu seringkali nggak sadar bahwa kamu tuh udah masuk di area stres. Paham ya? Kita seringkali nggak sadar kalau kita udah masuk di area stres, dan kemudian parahnya lagi yang namanya pola pikir, itu tuh selalu denial. Aku tuh nggak percaya kalau aku stres. Coba aja lihat orang-orang yang ya kita karena aku dominan kerja di anti aging. Jadi aku kan ngurusin orang cantik kan. Wah, semua orang yang denial dengan badannya sendiri. Udah bibir cantik pingin jeber, jadi pengen gini. Padahal bibir udah bagus gitu. Muka udah cantik pengen yang gitu, atau yang berarti gini, sampai kadang-kadang stres juga ngedengerin mereka pengennya apa. Nah, ini juga sebetulnya stres yang nggak tertangani dan nggak terhandle dengan baik. Pengen kulit putih, udah seputihnya dia, udah cakepnya dia, tapi pengen putih kayak porselen. Coba bayangin, mana ada yang namanya kulit manusia bisa seputih kayak porselen itu? Kecuali dipopor pakai porselen kan? Iya kan, dibedak pakai porselen baru deng langsung putihnya sempurna, cetar membahana gitu kan. Tapi kalau kulit beneran dibikin kayak begitu, kulit asli dibikin kayak gitu, mana mungkin? Dan orang itu seringkali terjebak dengan keinginan di mana dia itu pengen ya, dia berfungsi dari pengen, dan kemudian nyoba segala macam krem-kreman dan nyoba segala macam obat-obatan. Jadi akhirnya bukannya malah bener, malah nggak karu-karuan. Nah, sekarang Hola. Recording in progress. Waduh, komputernya bahas stres, ikut stres. Di sini motor-motor beneran. Iya, ini juga aku nge-share gambar yang di Telegram, langsung komputernya ngeheng. Ya sudahlah, nanti aku share di itu aja kalau gitu. Nggak tahu. Bisa muncul nggak? Di sini belum. Belum, Dok. Enggak, Dok, nge-lag, Dok. Nah, itu. Belum, Dok. Ada gambar nggak yang muncul? Belum? Belum. Ya, sambil tunggu, sambil jalan, sambil kita lihat ya. Nah, jadi kalau kita mulai nyadar bahwa, aku nih udah masuk di simpatis, atau kita udah mulai masuk stres tahap awal, dan kita nggak sadar, maka kita bisa lanjut. Kita akan masuk ke stres tahap lanjut. Jadi kita akan masuk di area parasimpatik atau dorsal vagal. Parasimpatis itu area bagus. Kita nggak pernah berpikir parasimpatik itu area jelek. Cuman masalahnya parasimpatis itu ada dua tipe. Ada ventral vagal dan ada dorsal vagal. Jadi kalau kita masih di ventral vagal, badanmu tuh bagus, fungsi lambungmu bagus, fungsi cernakmu bagus, fungsi enzimatismu bagus, fungsi jantung, nafasmu semuanya bagus. Tapi kalau kamu masuk ke parasimpatis yang dorsal vagal, ini semuanya jadi halt. Jadi nanti kamu munculnya gampang sembelit, tidurmu ngorok. Itu ngorok sudah mulai muncul di simpatis. Terus kemudian nafasmu cenderung banyak masalah. Jadi kalau punya sakit asma kamu sering kambuh, kalau kamu tidak ada kelemahan di area paru-paru, kamu munculnya di gangguan tidur, atau kamu munculnya di perut dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya yang selalu kita uji adalah, apakah kamu sadar kamu stres?
Dan apakah kamu stres karena kamu nggak bersedia pimpin dirimu? Karena ini hal sederhana yang selalu terjadi karena kita berusaha untuk kabur. Dan kapan dan di mana sih kamu tuh leading buat dirimu sendiri? Di hidupmu, di posisimu pada saat kamu berhubungan dengan siapapun, kamu berhubungan dengan bisnis, berarti dari kamu ke bawahmu kamu leading. Kamu berhubungan dengan partnermu, berarti kamu dengan partnermu ke bawahmu kamu leading. Kamu dengan society, berarti kamu dengan lingkungan sekitarmu, kamu juga akan leading. Gak mungkin kamu nggak leading. Dan terutama ke dirimu sendiri terutama. Jadi kalau kita nggak keluar dari area situ, dan kemudian masih stuck di dalam kesadaran kita untuk area stres, dan kamu nggak mau keluar pimpin dirimu sendiri, loopingnya mobilisasi dan imobilisasi, I can dan I cannot, danger dan life-threatening, simpatik, parasimpatik, dorsal vagal, ini muter terus di tempat. Hanya karena a simple choice, kamu nggak bersedia untuk pimpin. Nah, gimana caranya kita mulai sadar bahwa kamu tuh terjebak nggak sih di area kepemimpinan, atau kamu tuh nggak terjebak di area kepemimpinan? Coba lihat hidupmu. Kasus masalahmu ada di area mana? Hubungan sama orang lain, leadership, hidup diri sendiri. Jadi misalnya gagal ini, gagal itu, nggak bisa maju, leadership. Problem dengan rumah tangga, nggak bisa bina komunikasi, nggak bisa jadi ibu yang baik, atau merasa nggak bisa jadi ayah baik, atau merasa nggak bisa jadi pribadi atau teman yang baik, leadership. Jadi ini areanya gede banget gitu. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk sadar di sini? Paham? Nah, pada saat kita mulai berpikir, iya ya, ternyata semua ini tentang pimpin. Nah, apakah kamu bersedia pimpin dirimu? Apakah kamu bersedia pimpin badanmu? As a simple step, apa yang lagi kamu kerjain sekarang? Kamu pimpin maju atau kamu pimpin mundur? Karena ada banyak ya, kalau kita lihat, habis beres kelas bars, dikasih challenge. Apakah bersedia terima challenge? Bersedia. 30 hari ya, secepatnya ya? Ya, oke. Apakah kamu pimpin maju? Do it one every day. Atau kamu pimpin mundur? Ya sudahlah, nanti aja kalau ada waktu. Lupa. It's a choice. It's a simple choice. Dan pada saat kamu selalu lupa, nanti procrastinating, artinya kamu udah mulai gagal di area kepemimpinan. Kamu memimpin untuk tidak maju. Paham ya? It's a choice to not choosing. Kamu pimpin dirimu untuk nggak maju. Kamu pimpin dirimu untuk berhenti di tempat, atau kamu pimpin dirimu untuk mundur. Nah, kita mesti sadar bahwa apapun yang disimpan di alam bawah sadar kita itu adalah semua yang sifatnya repetisi. Jadi kamu nggak bisa belajar akses kelas bars gitu. Terus seluruh teori yang dikasih di situ 8 tools itu langsung automatically masuk sekali baca. Terus kamu nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah perdalam lagi, dan nggak pernah ulang lagi dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah masuk di alam bawah sadar dan jadi pola ritmikmu sendiri. Makanya kita lihat kenapa mereka yang rajin challenge, 30, beres, yuk challenge apa lagi, ganti 30. Beres, ganti lagi apa lagi challenge-nya. Terus maju terus. Perubahannya dahsyat buat mereka. Kenapa? Karena setiap kali kita lakukan repetisi itu akan turun dari conscious ke unconscious. Dan dia akan menjadi automatic ritmik yang kita punya. Jadi kalau kamu mau ubah kebiasaanmu, karena sekarang kan automaticmu uncreate kan, maksudnya ke arah destroy, jadi ke arah ngancurin diri, ke arah nggak maju, ke arah nggak berkembang, ke arah create limitasi, ke arah create problem, I cannot, masalahnya kan. Kalau kita mau belajar berubah, ayo belajar dari polanya. Dan selalu lakukan as a simple things, tapi you always win. Paham nggak kalau aku bilang as a simple things, tapi you always win? Nah, contoh kayak gini, ini contoh yang aku sering lihat sehari-hari ya. Kamu pengen sesuatu,
Misalnya kamu pengen ayam goreng diamond gitu, yang mahal, 10 juta satu paha ayam. Ya, ayam goreng diamond kan mahal, gorengnya pakai intan kan digorengnya. Entah nanti intannya lip di mana, pokoknya biar mahal aja. 10 juta sepaha ayam, oke? Terus kamu bilang, aku bersedia pilih paha diamond. Ya. Terus kamu milih tuh paha diamond. Terus kamu bilang, semoga semesta memberkati aku, terus kamu diem. Duduk manis, tunggu semesta ngasih, tunggu berkat dateng, nggak ngapa-ngapain, nggak ada usaha, lempeng-lempeng aja. Sampai last minute, terus bilang, tuh kan, semesta nggak mendukung aku. Jadi aku tuh belum waktunya makan paha diamond yang 10 juta itu. Nyadar nggak kamu sedang pimpin apa? As a habit, kamu lagi pimpin dirimu untuk repetisi gagal lagi, dan gagal lagi, dan gagal lagi, dan gagal lagi in any choice yang sedang kamu pilih. You are good leader. You are good leader. Cuman masalahnya bukan leader yang create, leader yang destroy. Nah, as a simple questions, sadar nggak sih kalau pimpinnya mundur? Mau ubah jadi maju nggak? Kalau kamu nggak mau bersedia jadi maju, ingat, semesta ini akan mencarikan diktator yang paling jahat untuk bikin kamu maju. Karena kalau kamu disuruh maju sendiri, kamu nggak mau jalan, maka pasti ada ceplesan yang lebih keras di belakangnya. Pertanyaannya, kamu mau tunggu sampai diceples? Diceples papi mami mah cuma setelapak. Diceples sama semesta gede loh. Diceples sama bumi gede loh. Mau nunggu diceples sama siapa nih? Mau ditunggu diceples sama Tuhan? Gede loh. Karena palingnya sekarang ngejibilin kamu biar maju terus paling leluhurmu. Siapa lagi kalau nggak nenekmu, engkongmu, atau mereka-mereka yang ada keturunan sama kamu yang lihat anaknya, ini anak makan tidur bobok doang, langsung digangguin biar kamu kerja dan segala macamnya. Itu masih kecil. Nah, gimana caranya bisa berubah? Ayo belajar pilih something yang you pasti sukses 100%. Kok kamu masih ragu? Biarin aja di list bersedia. Ngerti nggak? Kok kamu masih ragu, kamu belum siap, kamu belum 99% pasti, izinkan masih di list bersedia. Ih, sepatu tuh mahal banget, 10,5 juta misalnya. Aku bersedia punya sepatu itu. Jangan bikin keputusan, bulan depan aku pasti dapat. Ngerti ya? Kalau kamu udah bilang bulan depan pasti dapat, artinya whatever it takes, bulan depan itu mesti dapat. Kalau kamu ada di pola kebiasaan yang gagal lagi, udah percaya sama aku, jangan ngarang dulu itu pasti dapat. Daripada nanti kamu nambah another kegagalan lagi yang bikin kamu valid. You nggak bisa. Kamu nggak akan pernah bisa maju di situ. Kamu pasti gagal lagi. Jadi nanti loopingnya digagal lagi. Repetisi gagal akan menghasilkan pola ritme yang selalu mengarah ke kegagalan. Sadar? So, ubah polanya. Jangan pernah pilih apapun kalau kamu belum fix 100% pasti. Biarin aja dia ada di list bersedia. Aku bersedia makan paha 10 juta. Aku bersedia beli sepatu 10 juta. Aku bersedia beli ini. Begitu uangnya ada, baru beli. Begitu kamu terbiasa untuk lakukan pilih yang 100% sukses nih. Lakukan repetisi di situ. Sukses lagi. Ini nanti tambah lama energinya tambah gede, dan tambah gede. Dan akhirnya akan terbentuk pola ritmik. Apapun yang kamu pilih, pasti sukses. Ngerti ya? Makanya ayo berubah, ayo pimpin dirimu. Nah, sekarang apa bedanya mimpin sama dictating?
Kalau bahasa Indonesia pimpin itu nyontohin. Dictating itu kalau bahasa Indonesia tuh nyuruhin. Kebayang nggak bedanya apa? Kamu lebih mau disuruh atau lebih mau dicontohin? Dicontohin dok. Ya, kenapa? Kenapa ya? Karena berarti itu orang ngasih contoh nyata gitu loh dok. Kita sama-sama senasib sepenanggungan. Yes, kamu nyadar nggak ada heavy and light di dalamnya? Iya. Coba, aku nyontohin dia, ya, sama aku nyuruh dia. Kamu nyadar nggak? Ada satu yang nggak punya experience. Nyuruh itu nggak punya self experience. Artinya orang buta tuntun orang buta suruh orang buta. Hasilnya apa? Ya pasti antara berantakan atau nggak berantakan. I see. Kebayang. Tapi kalau kamu nyontohin, kamu punya first experience, kamu punya personal experience. Kamu nunjukin ke dia, this is my self experience. Works nggak buat kamu? Kebayang? Nah, lihat sekarang di skala besar. Ada berapa orang tua kita yang maksa makan sayur? Dan kenapa anaknya menolak mati-matian? Lihat energi yang dipakai orang tuanya itu rata-rata apa? Leading or dictating? Dictating. Proyeksi sih sebenarnya. Ada yang ketawa dok, ada yang ketawa. Apa sih? Proyeksi dok, proyeksi itu. Mbaknya nggak makan sayur. Nah, anaknya meniru emaknya. Anak sampai 10 tahun itu energinya pasti biomimetic, biomimicry. Dia pasti nyontos 100% apa yang dilakukan maknya. Maknya nggak suka makan sayur, ya anaknya pasti milih nggak suka makan sayur. Kalau kamu paksa-paksa, pasti kamu ada perang dunia di meja makan. Nah, nanti ujung-ujungnya kamu akan sadar bahwa this is not conscious parenting. Ini tuh kita malah menciptakan parenting yang menghancurkan. Kamu membuat anak jadi sebel. Kamu membuat anak di meja makan dengan penuh dengan rasa marah dan kesel. Tahu kan, kalau kita makan dengan emosi jelek, what will happen? Energi dari foodnya akan turun loh. Dan energi badanmu pun akan turun. Jadi perhatiin, semua anak-anak yang dididik dengan cara dictating, imun sistemnya bagus? No. Gampang flu lah, gampang pilek lah, tonsil lah, inilah, itulah. Selalu sakit-sakitan. Kenapa? Karena kamu jejelin dengan bad energy, low energy. Jam makan itu adalah jam happy. It's supposed to be good times to eat, not bad times. Tapi kalau kita ubah gaya parentingnya jadi dictating, wah, suasana di meja makan tuh bisa penuh ancaman dan teriakan dan wek-wok, dan anak makan dengan kondisi mental yang wah, entah gimana hancurnya itu, akhirnya terpaksa telan tanpa harus tahu apa yang dimakan. Yang penting nggak kena pukul dan nggak kena marah. Dan itu bisa nempel sampai dewasa ya dok ya? Yes. It can be very traumatic. No. And yes. Depend on the situation. It can be very addictive. Addictive? Yes, like you. What, me? Why? Kok jadi aku? Kadang pertanyaan dokter itu agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. So, apakah kamu sering melihat problem itu menantang dan menarik? Probably I'm in the second stage. I can. Pertanyaannya dijawab dulu baru jawab yang lain. Apakah problem itu menarik dan menantang? Yes. Oke, so cek masa kecilmu. Kamu makan dipaksa nggak? Enggak terlalu sih. Nggak Tapi terlalu sih. dipaksa makan sayur. Jadi adab-adab misalnya aku makan, sekalinya aku makan tuh harus makan ini gitu. Atau nggak boleh makan lebih dari ini gitu. Ya,
So artinya karena kamu udah nggak ngerasa itu dipaksain lagi, artinya kamu udah menciptakan bahwa push sedikit dan masalah sedikit itu normal buat kamu. Ya. Oke? Coba cek light atau no, yes atau no. Oke. Oke? Dan kemudian coba cek, apakah kamu misapplied and misidentified ini tuh adalah rasa kasih sayang yang diberikan orang tuamu. This is the way they care. Oh, yes. Oh, wow, yes. Okay. So this is the seed. This is the seed of addictive. Begitu kamu punya jauh sekali di ujung sana, misapplied and misidentified, bahwa mereka itu sayang sama kamu dan mereka tuh keras karena sayang sama kamu. So akhirnya kamu misapplied and misidentified. Ini tuh gara-gara sayang. So, kamu akan terbiasa untuk cari ini di masa dewasamu dengan mencari problem-problem agar kamu merasa disayang. Please cek dirimu, yes or no buat dirimu. Do you feel, do you perceive that you are more valuable when you facing problem? I'm very good at problem solving. See? So, please go to the first time you achieve, you create and you decide misapplied and misidentified di area yang awal dan hancur batalin semuanya. Itu akan sangat-sangat bantu kamu untuk keluar dari area adiksi. Nah, biasanya sih area adiksi ini akan balik lagi berhubungan ke leading and dictating. Oke? Karena kamu ngalamin di area situ, dan sekarang kamu lihat dalam posisi kehidupanmu yang sekarang, coba cek, apakah kamu punya pola pikir, aku nggak mau anakku kejadian kayak aku zaman dulu? Sedikit ya, ada. Sip, oke. So please cek caramu parenting. Do you dictating atau do you leading? Kalau Nifa tuh in between ya. Ada part yang dictating, ada part yang leading. Good. So area part yang kamu dictating, is it works buat anak-anakmu? No, it never Will you works. choose something else? Yes, I did choose something else. Sip. Karena kadang-kadang kita nggak sadar kita dictating. Ya, dengan always give the good things dan nggak izinin mereka perceive, feel, and get the bad things, you actually not leading. Ya, kamu bikin mereka actually lumpuh. Dictating. Ya, kamu membuat mereka lumpuh dengan hanya tahu yang cakep-cakepnya dan gampang-gampangnya aja. Kamu keberatan kasih mereka suka dukanya, pahit pedesnya, dan semua problem-problemnya. Dan itu jadinya dictating, bukan leading. Ya. Kamu nggak izinkan mereka experience. Parents did that in the name of love. Ya, parents do that in the name of love. Dan itu misapplied and misidentified about what is kind, what is care, and what is love. One case, Dok. Dibesarkan dengan pembantu rumah tangga, pengasuh, supir, dan lain-lain sampai dewasa. Ya. Ketika dewasa, tiba-tiba semua itu gone. Yang unik tuh yang muncul adalah kayak kita tahu ingredientnya, kita tahu hasil jadinya, but then in the middle something missing. The do. So, aku ingat banget dulu waktu masih kecil tuh aku nggak pernah boleh beresin kamar sendiri, nggak pernah boleh goreng telur sendiri, masak sendiri. It's very restricted. Dan mama tuh cukup keras gitu di situ. Nggak boleh, pokoknya ngapain kamu ke dapur? Nggak. Gitu. Nah, ketika itu nggak ada, yang aku tahu tuh cuma telur mentah dan telur yang udah di piring. Got it? In between. In the middle. Ya, jadi. So it means before kejadian di masa anak-anakmu banyak yang dictating kan? Ya. Ya. So bagaimana bila kamu bersedia untuk menerima semua itu dan kemudian bertanya, apa yang bisa aku pelajari untuk mengisi kekosongan doing di tengahnya? That's a good question. Karena the more you reject and the more you deny,
dan the more you angry with that, Mhm. makin dalam loh ngejerumusnya nanti. Makin dalam kamu terjebak ke area-area stuck dan limitasi di dalamnya. Iya. Karena balutannya ini enak, ngerti nggak? Balutannya itu in the name of love. Yes. Balutannya tuh misidentified-nya tuh kamu tuh salah duga racun sama madu ini teh awalnya. Kayaknya Jadi nyadar itu tuh waktu lahiran anak kedua deh. Waktu Yasmin lahir tuh, kayak Nifa taruh barang di satu tempat, and then balik lagi, loh kok nggak ada gitu. Atau misalnya gini, kalau niat nyimpen barang di tempat yang rapi, itu malah hilang. Because what I remember is the niat and the place. But in between, I don't remember. Once I forgot the place, then it's done. Aku nggak bisa keep track di mana nih barang gitu, nggak ketemu malahan gitu. ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kamu tolak lihat di sini? Apakah kamu menciptakan miss of informations ini sebagai bukti validasi terhadap problem masa lalumu? Oh, Light atau heavy? light. Okay, so please be truth. Do you really gratitude and love your mom? I do. Do I? Nggak tahu. Ini tuh pretester loh ya. I do. I admire my mom. Gak dijawab sekarang juga nggak apa-apa ya. Nanti digali di area situ, oke? Please gali di area situ. Karena pada saat kamu misapplied and misidentified love dengan kindness. Iya, love, kindness dan sharingnya itu dengan yang namanya paksaan dan abusive di dalam family, you might misapplied and misidentified kebalikannya. Karena kamu ngerasa dikerasin itu artinya cinta. Ya dikontrol lah ya gitu maksudnya. Ya, kalau kamu ngerasa dikontrol dan dipaksa itu adalah cinta, in the end, in the adult, you might think that kemarahan dan kebencian yang kamu pendam itu adalah love and adorations. And being free is actually dangerous. No. No, I mean like the opposite. That's not the correct words. What is the words? Kalau kita misapplied bahwa itu dikerasin itu adalah rasa sayang, that means ketika kita nggak dikerasin, that's the opposite. Iya, kamu ngerasa nggak disayang, nggak dipedaliin, kamu nggak ngerasa punya harga, kamu That's ngerasa weird. valuable. Iya, it's weird. It's weird. Tapi ini terjadi di dalam dunia kita. Ya. So, bagaimana bila kamu bersedia keluar dari area situ? Dan seringkali area yang kita nggak mau lihat itu terlalu banyak tricky minds-nya. Ngerti nggak? Akses itu ajarin kita tuh pimpin mental kita dengan mental kita sendiri. Jadi being ini yang dikaryakan tuh, ayo buka pikiranmu, ayo buka mentalmu, apa yang kamu ini, ayo buka. Tapi being ini tuh belum benar-benar terlatih untuk ngedobrak seluruh hasil karya pikiranmu sendiri. Which that has anything to do with the body, the doing. It's a doing, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia untuk pimpin dirimu doing? That's a good question. Oke. Dan pada saat kamu bersedia, ada banyak cara latihan. Bisa latihan dengan PT gitu. Aku pun nyadar, iya ya, kalau aku latihan sama PT, aku tuh ngeyelnya banyak, ngelawannya banyak. Yeah. Dan alasannya tuh banyak banget. Antara pengen masak lah di tengah-tengah nge-gym nih ya. Pengen bikin roti lah, pengen bikin kue lapis lah, pengen bikin teh lah di tengah-tengah nge-gym loh. Atau simply pengen ngomel-ngomel ya dok ya. Sebenarnya pengen kabur dari tugas gitu. Gimana caranya aku berlambat-lambat biar nanti aku di skip tujuannya itu. Tapi karena PT-ku udah berapa tahun sama aku, ya dikejar terus sampai harus latihan gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, yuk gitu. Ya lama-lama sih bisa. Lama-lama tuh keinginan untuk kabur dan keinginan untuk ngeyel dan keinginan untuk memperlama-lama diri gitu. Karena aku selalu ngerasa aku tuh lemah, nggak kuat, suruh angkat gini tuh capek.
disuruh push up. Dari dulu tuh aku nggak pernah kuat, sakit bahuku kalau suruh push up. Jadi kalau dia udah bilang 10 tuh aku udah sama duluan. Enggak, pasti aku nggak bisa jalan 10 tuh. Terus aku berpikir, aku nih si F loh. Aku mesti duluan 10 nggak bisa nih, gimana ceritanya ya? Tuh Kalau Niva kadang-kadang kebalikannya dokter deh. Kalau Niva dibilang 10 nih, Niva bilang gini, 10 doang. Yakin. Jadi nantangin gitu pertanyaannya, loh dok. apakah kamu sengaja membuktikan dirimu pasti gagal? No, I try to prove that I can. Which means I already know that I might not. Ya, dan kamu paksakan dirimu untuk membuktikan aku gagal lagi kan? Ya mungkin kan survival gitu kali Kalau ya aku dok. kan kesimpulan, ngerti nggak? Aku udah memutuskan, 10 aku nggak kuat. Kayak suruh angkat badan yang ginian. 10? Hah? 10? Kayaknya nggak kuat deh. Coba itu udah bikin kesimpulan, kayaknya nggak kuat deh. Nggak mungkin kuat 10 kayaknya, udah bikin kesimpulan dulu gitu. Ya belum maju padahal ya dok. Ya, padahal belum dijalanin. Kita belum doing. As a simple interesting point of view kan sebetulnya. Yes. Dan ini interesting point of view ke diri sendiri kan. Benar. Ngerti Iya, nggak? betul. Karena pada saat mulai, iya ya ini terlihat interesting point of view gitu. Kalau ingat Poppy kan langsung ingat interesting point of view kan. Iya ya, aku kok nggak interesting point of view sama kemampuan badanku dan kemampuan ngangkatku ya. Begitu interesting point of view itu berat. Ternyata aku bisa loh bebannya dia. Yang biasanya 5 kilo di atasku, aku bisa ngangkat setara dengan dia. Terus aku mikir, damn, berarti kemarin-kemarin aku ini drama ya. Niva ini. Jadi Niva, kalau Niva kan kebalikannya tuh, kalau tahu temen Niva tuh dia tahu banget tuh. Jadi hobi banget berantem sama PT-nya gitu kan. Ya. Tapi kalau PT-nya udah mulai ngerjain, Niva udah I know gitu kan. Ngerjain ini Ya, maksudnya sebetulnya ya. mereka nggak ngerjain. Mereka tahu bahwa untuk latihan itu kamu mesti push beyond your comfort zone. Yes. Sering kali kita tuh nggak punya latihan untuk nge-push kita keluar dari comfort zone. Karena keluar dari comfort zone tuh rasanya nggak enak. Ya. So apa yang kamu latih dalam hidupmu yang kamu benar-benar ngerasain yang namanya not comfort zone, a chaos zone, area yang benar-benar nggak nyaman. Contohnya kalau kita kuliah, kamu pasti kenal ospek. We push beyond your comfort zone. Entah kamu ngerasa itu benefit atau nggak benefit. Tapi nyatanya hampir semua senior dan hampir kita juga yang ngerasain angkatan yang di ospek dan angkatan yang nggak di ospek itu beda banget kelakuannya. Angkatan yang nggak di ospek itu nggak punya tata krama dan nggak ada akhlaknya sama sekali. Ngomong plak aja sama senior, sama pimpinan dan segala macamnya. Lempeng, bener-bener nggak punya empati, nggak punya simpati. Ini aku nggak tahu di bagian yang lain ya. Ini kalau aku di bagian dokter-dokter. Pernah aku satu kali ngerasain pas lulusan anak 2010. Aduh ampun, baru lulus, songongnya selangit tingkat dewa. Ditanya suruh Vena Ivy nggak bisa, tapi songongnya luar biasa. But that will happen loh. Nah, berani nggak kamu masuk ke area uncomfort zone-mu, chaos zone-mu, area tumbuhmu? The first, kita tuh dilatih dengan area tumbuh ini berkali-kali. Masih ingat waktu kamu tumbuh gigi? That is not your comfort zone. But you win. How many teeth? 36. So, Tuhan itu ngasih repetisi loh ke kamu. Ngerti nggak? Kasih, kamu win. Kasih lagi yang sakit, kamu win. Kasih lagi yang sakit, kamu win. Dan berapa kali kamu win? Gigimu tanggal 2 kali loh. Berarti 36 set tambah 24 set. Gigi bayi dan gigi dewasa. Artinya sudah cukup sebetulnya untuk kamu punya repetisi as a winner. Nah, pertanyaannya adalah, berapa kali dalam hidupmu kamu dengan sengaja menciptakan repetisi as a loser? Will you stop that? Jelas ya?
So, start dari sekarang. Ayo, hanya kerjakan sesuatu yang betul-betul kamu pilih dan win di dalamnya. Start dari simple-simple thing saja, bikin kebiasaan dulu. The more habitnya dapat, the more repetisinya dapat, the more powerful the energy kamu pilih. Choose itu adalah energi. Dan kamu akan nyadar nanti pada saat kamu repetisi dan terbiasa, energimu normal, kamu akan nyadar begitu kamu pilih, kamu jalan sampai dapat. Kamu akan mulai ingat-ingat sebelumnya, iya ya, dulu tuh aku nggak milih sebetulnya. Karena aku jalan, aku milih, tapi aku nggak jalanin sampai dapat. Bukan whatever it takes, bukan choice energinya. Tapi ya sudahlah, sedapatnya lah. Kasihnya segini ya, alhamdulillah lah gitu. Sementara di belakangnya ada emas yang segunung lebih gede, yang cuma di trouble dikit lagi, kamu nggak berani tembus. That is leading. Dan dictating pun nggak salah loh. Ya, kita nggak lihat benar salah di area sini. Ada orang yang memang di starternya pakai dictating dulu. Di-push dulu. Ada orang yang dikasih contoh, udah jalan sendiri. Bagaimana bisa receive-nya? So, pada saat kamu masih nyadar, iya ya, aku masih dictating terus nih, seumur hidupku aku dapatnya dictating terus. Mau nggak kamu upgrade dirimu dari bayi jadi toddler, atau dari bayi langsung loncat jadi adult? Karena bayi sebetulnya udah maunya leading. Wah, lapar. Wah, 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 wah. Terus kan lapar. Nah, berapa dari orang tua yang maksain, tadi lapar, sekarang dibikinin bubur semangkok gak habis, mukok lagi. Nah. Niva, yang muncul di Niva tuh sebenarnya lebih ke it's not leading or dictating, but it's more like a training. Ya, Ya, bukan leading atau dictating, tapi lebih kayak training for doing kali ya dok ya. Kalau Niva sih ngeliatnya gitu. Karena keseringan tuh biasanya Niva kalau pilih sesuatu and then ketemu trainer yang emang nyambung gitu, bisa nyambung artinya. Itu biasanya sih nggak butuh waktu lama gitu. Tapi kan untuk itu tuh agak sulit buat Niva gitu. ya. Untuk dapat apa sih namanya itu trainer yang memang dia training gitu. Tanpa projection, tanpa expectation. Nggak perlu nyari training. Dirimu kan trainer. Ya, I know. Kan problemnya Niva tuh kalau lihat dari masa ke belakang itu kan tahu awal, tahu akhir, but then the doing ini kan masih black area nih. Mau dirubah atau nggak mau dirubah? Nah itu dia caranya gimana? Stop thinking that past is a problem. Okay. Embrace the past as a contribution. Kamu nggak akan pernah capek leading kalau kamu nggak pernah ngerasain dictating. You choose lead karena kamu udah ngerasain di dictate itu nggak enak. And then you choose to lead. Nah sekarang kamu udah ngerasain nggak enaknya. Kamu nggak akan pernah maju jadi leading, kasih contoh. Kalau kamu milihnya jatuhnya blame, shame, regret, and guilt. Iya sih. Sebel digituin. Ngerti nggak? Jadi aku nggak mau gituin orang lain. Iya, berarti kamu tuh nggak mau lihat itu sebagai karunia dan berkat. Bahwa kamu tuh udah ngerasain ini semua. Sekarang kamu milihnya apa? Kalau kamu bersedia lihat itu sebagai kontribusi, iya ya aku diginiin teh nggak menyenangkan. Aku pilih yang lain ah. Itu lain energinya. Karena kamu nggak ngelihat masa lalumu sebagai sesuatu yang salah. Iya. Ingat kan, kalau kamu udah menetapkan bahwa masa lalumu salah, berarti kamu harus menciptakan yang benar. Dan pada saat kamu udah menciptakan yang benar, karena kamu memilih benar, maka kamu akan menciptakan yang tidak benar, yang salah. Jadi artinya kamu muter di tempat dong, benar salah, benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Makanya jangan merasa masa lalu itu tuh masa lalu kesalahan. Aku sih nggak ngerasa Berhenti kesalahan berpikir ya. lihat.
Kalau dari sisi Niva kan ngelihatnya because I'm a problem solver teh gitu kan, modenya mode problem solving gitu, Dok. Yes, sekarang lihat dirimu bukan as a mode problem solver, lihat dirimu sekarang as an infinite being. Ya, questioning You aja are truly sih. infinite being. Apakah kamu perlu cari masalah untuk kamu solve? No. So pertanyaannya adalah, kenapa di mode yang saat ini kamu cari masalah biar kamu bisa solving? Apa yang tersembunyi di Got to situ? be something fun to do. Yes, apa value-nya? Jadi kamu merasa this is valuable for me. Kalau aku ngerjain begini itu aku ngerasa, I'm keren. It's fun, yes. Ya, Wow, that's crazy. Iya sih. pada saat you create a problem solver dan ada fun di dalamnya, Huh? coba cek, ini adiksi bukan ya? Is it an addiction or is it the only thing I know? Maybe yes, maybe no. Apakah kamu bersedia untuk know everything? I do. So choose something else. Interesting. Ya. Jelas? Ya, Kebayang? kebayang. Leading and dictating ini akan ngerempet ke seluruh aspek. Kita 1 jam cuma ngerempet ke area parenting karena nggak ada yang buka sama sekali di area bisnis. So it might be in the class or somewhere else. Aku juga nggak tahu. Tapi kalau kamu mau belajar bagaimana caranya kamu pimpin dirimu, ada banyak teknik. Ya, mau nge-gym boleh, targetmu otot. Sok minta PT-mu siksa kamu. Dan receive itu siksaanmu sebagai bagian dari kontribusi agar ototmu mau tumbuh. Kalau kamu nggak break your comfort zone, kamu nggak pecahin batas limitasimu yang kemarin, kadar kemampuanmu dan ototmu nggak akan pernah dia mau berkembang lebih besar dari sebelumnya. Kita mau masuk ke dalam grow zone. Sama juga dengan kita. Pada saat kita belajar dengan awareness, kita nih mau masuk ke dalam grow zone. Apakah kamu bersedia untuk receive kontribusi seluruh trauma, seluruh sakit hati, seluruh luka, seluruh derita, seluruh depresi, anxiety, seluruhnya ini sebagai bagian yang berkontribusi kamu mempertemukan dengan kesadaran. And finally you see it and you choose it. Karena kalau nggak berkat mereka, kamu nggak akan pernah milih Tuhan loh. Kalau kamu nggak disiksa, kamu nggak ngerasain itu semua, kamu nggak akan pernah milih awareness. Kamu nggak akan pernah milih Tuhan. Kamu pasti muter-muter di tempat. So finally dalam kehidupanmu akhirnya kamu milih awareness dan kamu jalan. So ayo keluar dari comfort zone-mu. Cari modalitas apapun yang kamu mau pelajarin. Kalau mau sama aku, bisa dengan teknik breathwork. Kalau mau sama PT, kamu bisa sekalian bentuk badanmu. Kalau mau kamu sama modalitas yang lain, misalnya kayak Falun Dafa juga punya. Dia juga punya resistance training yang gini itu benar-benar challenging banget, itu 15 menit suruh begini 3 posisi kan. Ya, itu challenging banget juga, itu painful juga. Pertanyaannya, apakah kamu bersedia pimpin dirimu untuk maju? Karena pada saat kita masuk di area not comfort, apa yang kamu pilih? Kabur lagi atau berhenti lagi? Flight or fight? Jelas? Dan apakah kamu mau pimpin dirimu, tembusin ini dah, cuma sebentar kok. Kan kamu tahu cuma 15 menit. Kamu tahu kan persesi cuma 15 menit maksimal 1 jam. Apakah kamu bersedia latih 1 jam ini menang lagi ada di luar comfort zone dan kamu menang lagi, dan tiap hari kamu menang ngelewatin area nggak nyamanmu, habitmu kan berubah jadi winner. Makanya kenapa mereka-mereka yang sulit sekali masuk present, begitu dilatih pakai breathwork, cepat sekali masuk ke presentnya. Kenapa? Yang selama ini mereka nggak mau pimpin adalah masuk ke zona grow, which is go into pain. Selama ini kita tuh selalu nolak kabur dari pain. Kita tuh nggak mau menghadapi pain dan telan semua pain ini biar dia lepas. Kita tuh berjuang mati-matian nggak kena, nggak pokoknya jangan sampai lah begitu. Tapi ingat kan, awareness itu nggak tense.
Awareness itu relax. Pada saat kamu reject pain, relax nggak? Dan itu scientificnya ada. Pada saat kamu kena pain, itu ada beberapa chemical reaksi. Semakin kamu tegang, mereka semakin banyak. Dan sensitivitas painnya makin tinggi. Tapi begitu kamu relax, nggak gitu-gitu amat ternyata. Dan itu kamu bisa buktiin pada saat kamu latihan dengan breathworks. Begitu kamu udah mulai capai di 10 menit pertama, oksigen di dalam badanmu naik tinggi sekali dan kadar CO2 dalam tubuhmu jadi rendah sekali. Badanmu akan kaku dan kram. Kalau kamu bikin solid, it's so painful. Kalau kamu bikin solid, it's so painful. Tapi kalau kamu nggak bikin solid, kamu nggak lihat itu sebagai something yang sakit gitu ya. Kamu lihat, oh semutan. Udah, biasa aja. Ya gitu aja. Masih bisa gerak, masih bisa ngapa-ngapain, tapi kesemutan gitu. Dan normal. Kayak kemarin aku ngelatih perawat-perawatku, karena ada satu perawatku yang cerewet banget. Yang kebetulan namanya sama dengan Santi. Kalau yang ini Santi Brewek, kalau yang itu Santi Anjarsari. Karena saking cerewetnya dibilangnya brewek. Karena terus kwek. Jadi aku latih breathwork biar ada nggak terlalu cerewet gitu. Baru nafas 5 menit udah, dok sakit, tangannya kaku, tangannya gak bisa gerak, ini gimana, ngoceh aja. Gemes aku, jadi akhirnya tak keplak kepalanya. Bisa berhenti nggak dramanya? Itu namanya kesemutan, relax aja. Kamu perawat kan, kamu tahu kan ini kesemutan dan nggak ngapa-ngapain kan. Relax, ayo relax, pimpin dirimu relax. Sampai selesai masih ngak-ngekok. Wah masih segala macam keselnya dan segala macam. Kenapa aku tuh sampai begini? Apa semua jadi diomongin semua marah-marah. Terus hari ini latihan, terus lempeng aja dia. Bisa relax, bisa santai, bisa gini. Terus aku nanya, kok nggak drama lagi? Kemarin kamu dramanya heboh banget yang kaku-kaku, jengkang-jengking. Sekarang kok kamu bisa menikmati? Hehe, iya. Ternyata kok nggak dipikirin nggak sakit juga kok katanya. Kan sebel kan? So, bagaimana bila seluruh penyakit yang selama ini kamu punya, itu tambah menjadi gara-gara kamu bikin signifikan. Gak bisa dirubah kalau kamu bikin signifikan. Tambah solid dia. Makin kamu bikin solid, makin kamu gak akan bisa rubah. So, apa yang sedang kamu pilih? Apa pilihan yang kamu sedang pilih? Dan apakah bersedia untuk leading? Jadi example. Experience, be the example, be the light. Oke. Nanti kita akan bongkar-bongkar lebih dalam dan mudah-mudahan pertanyaannya banyak, jadi aku bisa bongkar banyak hal di kelas ya. Yang belum daftar, please daftar. Kalau kamu ngerasa kelas ini bermanfaat buat hidupmu dan bisa rubah buat hidupmu, dan kamu takut banget dengan kelas ini, ingat distraktor implan itu menghalangi apapun yang sudah jadi milikmu. Ya, artinya kamu takut jadi pemimpin, artinya kamu bakatmu tuh udah pemimpin sebetulnya. Cuman kamu nggak pernah berani pakai kemampuanmu. So, apakah bersedia terobos keluar dari distraktor implan ini dan jadi the leader you are? Ingat, kamu sudah menang lawan 1 miliar, enggak, 100 juta saudara-saudara spermamu yang lain. You are the winner. Lawan 1 juta. So, kenapa hidupmu sekarang kamu milih jadi a loser? Kenapa hidupmu kamu milih bukan jadi pemimpin? It's a choice. Oke, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Wow, thank you dok. Yang muncul di saya sekarang adalah pertanyaan dari yang datang di sini. Terus gimana dok keluar dari comfort zone? Nah, ini akan kita bahas lebih dalam di kelas nanti karena memang ya ketika kita keluar dari comfort zone, Gary pernah mengatakan kita tidak hanya mengembangkan diri kita tapi lingkungan kita. Jadi siapa tahu keluarga Anda, anak Anda, saudara Anda, suami Anda, istri Anda itu sedang menunggu sosok yaitu Anda untuk berubah sehingga mereka menjadi terinspirasi karena Anda memimpin mereka untuk berubah juga. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya malam ini dan kalau Anda terpanggil
please join us. Dan saya penasaran perubahan apa yang bakal Anda alami setelah ikut kelas nanti. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Nifa. Iya, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Dr. David sebelumnya. Dan buat teman-teman spesial yang ikut kelas, aku punya tips untuk menghadapi pegawai yang jelimet. So, siapa yang penasaran? Dan kalau teman-teman merasa ini kelas berguna dan terundang untuk datang ke kelas ini, go ahead, please contact me, Hanifa Salim and Francisca Wiwin. Ya, akhirnya Atau kelihatan Samuel infus yang lain. Adinugroho. Samuel Adinugroho itu siapa? Baru Dok? muncul. Biasanya cuma foto doang. Ya, buat Pak Samuel ditunggu di kelas juga, udah di calling tuh ya. Ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu kalau besok ada kelas breathwork, ada di kelas malam jam 8, bisa kontak Santi, Nifa, atau Siska, ataupun Pak Rahmat ya. Ya, itu kelas seru banget. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir malam ini. Sampai ketemu di kelas. Selamat malam. Terima kasih semua. Dadah. Dadah.